Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali. Semoga kalian selalu sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar garis dan sudut, yaitu tentang garis. Kompetensi dasar 3.7 menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat mencermati model gambar atau objek yang menyatakan titik, garis, bidang, atau sudut. Kedua, siswa dapat mencermati permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan garis. Ketiga, siswa dapat mencermati kedudukan dua garis. Dan keempat, siswa dapat menyajikan hasil pembelajaran tentang garis. Kelima, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan garis. Ya. 1. Mengenal garis. A. Garis AB adalah garis yang melalui titik A dan B. Biasanya dinotasikan dengan AB, berarti atasnya, yaitu di sini atasnya ada panah kiri kanan ya. Jadi seperti ini adalah garis AB, di mana sebelah kiri dan kanannya terdapat anak panah. Tanda panah pada kedua ujung garis AB artinya dapat diperpanjang sampai tak terbatas. Jadi maksudnya ini, panah keduanya ini, jika kita panjangkan, ini bisa dipanjangkan, sebelah kanan juga bisa kita panjangkan, sebelah kiri juga kita bisa dipanjangkan, makanya tak terbatas ya. Itu adalah garis. Berikutnya B, ruas garis atau segmen AB disimbolkan AB. Jadi tidak ada tanda di atas ini, tidak ada tanda panah kiri dan kanan. Dengan titik A dan B merupakan titik ujung ruas garis AB. Ruas garis AB merupakan bagian dari garis AB. Kemudian C, sinar garis AB disimbolkan AB, jadi ada tanda anak panah, yaitu di situ tanda panah salah satu ya, memiliki titik pangkal A, tetapi tidak memiliki ujung. Sinar garis AB merupakan bagian dari garis AB. Jadi bisa kita simpulkan perbedaannya, kalau garis AB yaitu dia terdapat anak panah kedua ujungnya. Nah ini maksudnya adalah tanda panah ini maksudnya bisa diperpanjang ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Sedangkan kalau ruas garis atau segmen AB yaitu dia tidak memiliki tanda panah. Jadi keduanya tidak memiliki. Sedangkan kalau sinar garis adalah hanya salah satu yang memiliki tanda panah. Sedangkan ruas garis dan sinar garis merupakan bagian dari garis. A. Hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang pertama,
hubungan titik dan garis. Yang A, titik A terletak pada garis L. B, titik B di luar garis L. Jadi yang pertama hubungan titik dan garis, yaitu titik A terletak pada garis, berarti dia nempel di garis ini titik A, sedangkan titik B di luar garis ya. Jadi titik terletak dan di luar garis. Berikutnya hubungan antara titik dan bidang. A, titik C terletak pada bidang alfa, sedangkan B, titik D di luar bidang beta. Jadi di sini titik C ini terletak pada bidang. Sedangkan yang B yaitu titik D di luar bidang. Ya. Berikutnya hubungan garis dan bidang, yaitu yang A, garis terletak pada bidang, B, garis tidak terletak pada bidang atau di luar bidang, sedangkan C adalah garis menembus atau memotong bidang. Kemudian yang keempat, hubungan titik dengan titik, yaitu A, titik-titik segaris atau namanya kolinier. Ini jadi ya, titik-titik segaris, jadi dalam satu garis, sedangkan hubungan titik yang kedua adalah titik-titik sebidang dalam satu bidang. Ibu ulang lagi, hubungan garis dan bidang. Yang pertama adalah garis terletak pada bidang, nempel di bidang, sedangkan yang B, garis tidak terletak pada bidang atau di luar bidang. C, garis memotong bidang, dia memotong ya, dari sini memotong maka tembus sampai ke belakang. Ini namanya adalah garis menembus atau memotong bidang. Berikutnya kedudukan dua garis. Yang pertama adalah sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tidak berpotongan dan jarak kedua garis selalu tetap dan terletak pada satu bidang. Jadi ini adalah sejajar. Ini yaitu kedua garis tidak berpotongan, garis A dan B tidak berpotongan, dan jarak antara garis A ke B itu selalu tetap ya. Jadi dia terus jadi selalu tetap. Kemudian yang kedudukan garis yang kedua yaitu dua berpotongan, maka ini adalah garis B dan garis A ini berpotongan di titik O, sedangkan ada yang berpotongan tegak lurus ya, garis A dan B berpotongan tapi berpotongannya tegak lurus, yaitu membentuk sudut siku-siku. Kemudian yaitu kedudukan dua garis adalah berhimpit. Kedua garis dikatakan berhimpit jika dua garis yang terletak pada garis lurus sehingga dua garis tersebut hanya tampak satu garis lurus. Jadi ini adalah berhimpit, yaitu garis AB yang berwarna hitam dengan garis CD yang berwarna merah. Ini dia berhimpit jadi satu ya. Jadi tampak satu garis lurus. Berikutnya ya, sifat-sifat garis saling sejajar. 1. Melalui sebuah titik K di luar garis A hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis A. Jadi melalui sebuah titik K, ini titik K, yaitu hanya bisa dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan A. Jadi hanya satu ya yang dibuat garis sejajar dengan A. Kemudian
2. Jika garis C memotong garis A dan A sejajar dengan B, maka garis C pasti memotong garis B. Maka ini garis C, jika dia memotong AB, sedangkan A dan AB ini adalah sejajar, maka garis C juga memotong garis B. Ya, Ibu ulang, jika garis C memotong garis A, ini garis A, dan garis A itu sejajar dengan garis B, maka garis C juga memotong garis B. Begitu sebaliknya. Ketiga, jika garis A sejajar dengan B dan B sejajar dengan C, maka garis A pasti sejajar dengan C. Jadi garis A ini sejajar dengan B, B sejajar dengan C, maka garis A juga sejajar dengan garis C. Perbandingan dua garis. Ya, di sini ini ada garis yang sejajar di sini. Ya, E dan F ini sejajar, maka rumusnya adalah A per A plus B sama dengan C per C plus D sama dengan E per F. Ya, contoh soal. Pada gambar, tentukan nilai X. Ya, di sini adalah gambar ini A, di sini di mana garis yang sejajar ini berukuran 3 dan X. Disuruh mencari X. Nah, di sini posisinya adalah dia tidur ya, segitiganya. Maka kita didirikan terlebih dahulu seperti ini. Jadi 3-nya berarti di atas, X-nya di bawah, ini kita putar ya. Jadi 6, ini sini 4. Baru kita cari, yaitu pakai rumus ini. Nah, sekarang di sini dilihat, di sini yang rumus pinggir ya. Pinggir berarti kalau pinggir berarti 6 dari atas lagi, 6 ditambah 4. Jadi 6 per 6 tambah 4. Sama dengan kalau yang tengah langsung 3 per X, baru 6 per 10, dari 6 tambah 4 10, 3 per X, kemudian perkalian silang 6 kali X yaitu 6X, 10 kali 3 yaitu 30, maka X nya adalah 30 dibagi 6 yaitu 5. Berikutnya ya, yang B di sini adalah segitiga, di mana segitiganya adalah tengkurut, yaitu maka kita tegakkan dulu segitiganya. Jadi 4 ini menjadi di atas, kemudian 7 di bawah, kemudian 8 di atas, kemudian X di bawah ya. Kita tegakkan terlebih dahulu. Kemudian baru kita perbandingan 4 per 7 kalau di tengah langsung, tapi kalau di pinggir 8 per 8 tambah X seperti ini. Perkalian silang 4 kali 8 plus X, 7 kali 8. 4 kali 8 32, 4 kali X 4X, 7 kali 8 56. Jadi 4X 32 kita pindahkan di sebelah kanan, maka 56 dikurang 32 menjadi 24. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Kemudian berikutnya nomor 2 yaitu nomor 2 di sini bisa kalian lihat berbentuk trapesium ya, berbentuk trapesium. Nah, ini trapesium
Ini ada ukurannya. Bagaimana caranya? Yaitu kamu lihat sebelah kiri, di sini ada nilainya. Maka kamu buat garis putus-putus buat perantara, yaitu arahnya ke kanan, jadi miringnya ke sini. Baru membentuk jajaran genjang. Dimana kalau jajaran genjang sifatnya adalah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Maka ini dari sini ke sini yaitu 8 sama dengan yang atas, yang bawah juga 8. Nah, karena yang bawah ini ada 12, maka berarti yang di sini tinggal 4. Kemudian yang di sini belum kita ketahui, maka X. Nah, sekarang kamu lihat yang berbentuk segitiga saja. Yang jajaran genjang kamu abaikan. Nah, segitiga ini kita buat perbandingannya. Tengah di sini ada angkanya X per 4. Jadi langsung X per 4 sama dengan, kalau pinggir berarti dari atas lagi 3 per 3 ditambah 7 seperti ini. Maka 3 tambah 7 selesaikan dulu 10, kemudian perkalian silang yaitu 10 kali X 10X, 4 kali 3 12. Jadi X sama dengan 12 bagi 10 1,2. Yang ditanya apa? Yang ditanya EF, berarti dari sini E ke F. Di sini sudah ada 8, kemudian X-nya tadi kita cari 1,2, tinggal kita tambahkan 8 ditambah 1,2, hasilnya 9,2. Ya mudah ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Di sini ada soal cerita. Andi ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu ia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, D dengan ukuran seperti pada gambar. Andi ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai pohon. Berapakah lebar sungai? Nah, di sini bisa ada gambarnya, di mana Andi ingin mengukur lebar sungai dengan menancapkan tongkatnya di titik A, B, C, dan D. Sedangkan dia ingin mengukur lebar sungai dari D ke pohon. Berarti ini lebar sungai, yaitu kita namakan X ya, karena belum diketahui. Maka itu kita jawab lebar sungai itu X. Maka bisa kamu perhatikan pada gambar. Ya, pada gambar di sini berbentuk segitiga siku-siku, di mana garis DC sejajar dengan garis AB. Maka itu kita lihat, yaitu untuk mencari X lebar sungai kita gunakan perbandingan 6 per 8, 6 banding 8 sama dengan X per X plus 4 ya. Jadi 6 per 8 sama dengan X per X plus 4. Perkalian silang 8 kali X 8X, 6 kali X plus 4. Jadi 6X plus 6 kali 4 24. Kemudian 6X pindah min, jadi 8X min 6X 2X sama dengan 24. 24 dibagi 2, X nya yaitu 12. Jadi lebar sungai adalah 12 meter. Ya, ini anak-anak, yaitu soal di sini nanti kamu kerjakan latihan soalnya, yaitu latihan soalnya ada nomor, yaitu nomor 1, 2, 3. Ada lagi yaitu nomor 4, 5. Kamu kerjakan, kemudian terlebih dahulu kamu catat dulu yang kita bicarakan tadi. Kemudian latihannya dikerjakan 1 sampai 5. Kemudian jangan lupa yaitu kirim ke Google
Classroom. Dan jangan lupa videonya di like dan di subscribe ya. Begitu materi dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.